Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wandi Setiawan dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-9 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan juga asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Dalam pertemuan ke-9 ini mengenai bab 4 membahas pengulangan tindak pidana atau residive. Adapun pengertian dari residif yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konkursus realis yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residif telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemindanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residif adalah alasan untuk pemberatan pidana. Adapun pembagian pengulangan atau residif, pertama residif umum atau allgemeine Stelsel residif, yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan. Jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa atau residif atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Kedua, residif khusus atau special cell residif. Tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residif inilah yang dikenal dalam KUHP. Residif menurut KUHP atau pengulangan atau residif tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residif khusus. Artinya, pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu pertama, residif kejahatan. Dengan dianutnya residif khusus, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam pertama itu residif kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, pasal 155 ayat 2, pasal 157 ayat 2, pasal 161 ayat 2, pasal 162 ayat 2, pasal 208 ayat 2, pasal 216 ayat 3, pasal 303 bis ayat 2, pasal 321 ayat 2, dan pasal 393 ayat 2. Dalam residif kejahatan sejenis hanya ada 11 atau jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberat pidana. Mungkin cukup sekian review yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.